Episode diawali dengan keluarga Capan yang sedang melakukan puja. Pendeta bertanya kepada Bapani siapa yang akan melakukan arti. Bapani berkata, Sai dan Pirat yang akan melakukannya. Mendengar itu, Paki merasa sangat cemburu. Paisali mengatakan kepada Paki, di puja pembuka, kau dan Samratlah yang melakukan arti. Akan tetapi kenapa di puja penutup ini malah Sai dan Pirat yang melakukannya? Paki berkata bahwa Sai sengaja merampas haknya Paki dan dia sengaja pulang dari rumah sakit di saat puja ini dilakukan. Kemudian Paisali bertanya kepada Bapani, kenapa bukan Samrat dan Paki yang melakukan arti? Karena Samratlah putra tertua di sini. Bapani berkata, aku mengerti mungkin kau ingin melihat Paki melakukan arti. Namun ini adalah keluarga kami dan kami yang berhak menentukan siapa yang akan melakukan arti. Samrat juga setuju dengan kata-katanya Bapani, karena Sai juga harus melakukan arti ketika dia sudah diselamatkan dari kecelakaan kemarin. Kemudian Pirat dan Sai pun melakukan arti dengan dibimbing oleh pendeta. Setelah itu mereka membawa patung Ganesha keluar rumah dan berbisik di telinga patung tersebut sambil menyampaikan harapan baik mereka. Pirat berkata, jika nanti Sai ingin pergi dari rumah, turuti saja permintaannya. Namun jangan buat dia kecelakaan atau mendapatkan musibah seperti kemarin. Kemudian setelah itu giliran Sai yang berbisik dan mengatakan, semoga apa yang diminta oleh Pirat bisa terkabul. Sedangkan Paki sendiri berbisik, Tuhan tolong sadarkan Pirat jika akulah pilihan terbaik baginya dan bukan Sai. Beberapa saat seusai puja, Pirat pun langsung menyegarkan dirinya. Namun ketika dia ngaca, dia malah terpana melihat Sai yang berada di belakangnya. Pirat pun tersenyum, akan tetapi sungguh sayang semua itu hanyalah ilusi saja, karena yang sebenarnya Pirat dan Sai pada saat ini sedang pisah ranjang. Lalu Pirat membaca buku, dan lagi-lagi Sai datang ke sana menyapa Pirat. Namun kali ini Pirat tidak percaya bahwa itu adalah Sai, dan dia berpikir kalau itu hanyalah ilusi saja. Hingga pada akhirnya Sai pun mencubit hidungnya Pirat, yang membuat Pirat percaya jika itu adalah Sai beneran. Melihat itu dengan kebahagiaan Pirat bertanya kepada Sai, apakah Aswini telah mengubah keputusannya dan Sai akan tinggal lagi di kamar ini. Mendengar itu, Sai pun terkejut. Sai berkata bahwa dia kesini hanya ingin mengambil barang-barangnya. Pirat berkata, coba jelaskan kepadaku, apakah kau yang meminta Aswini untuk membuat kita tinggal di kamar yang berbeda? Namun Sai berkata bukan, karena Sai juga baru mengetahui hal tersebut. Kemudian Pirat pun mengambil kopernya Sai, dan Sai pun merasa sangat bahagia melihat foto mendiang ayahnya yang berada di koper. Sementara itu, Omkar sedang mengobati tangannya Sonali yang terluka akibat menerima hukuman dari Bapani. Terlihat Sonali dan geng laknatnya terus saja menjelek-jelekkan Sai dan berkata bahwa dirinya dihukum oleh Bapani gara-gara ulahnya Sai. Kembali kepada Pirat yang membantu Sai menghias kamar barunya Sai. Melihat itu Sai mulai mengolok Pirat dan berkata bahwa Pirat mulai perhatian dengan Sai setelah Sai pindah kamar. Akan tetapi Aswini datang ke sana membawakan Sai susu sambil dia mengatakan, Pirat adalah putraku dan aku tahu dia sangatlah senang membantu orang lain. Dan setelah berbasa-basi seperti itu, Aswini meminta Pirat dan Sai untuk menjalin hubungan pertemanan. Mendengar itu, Sai dan Pirat pun merasa sangat heran kenapa mereka harus berteman. Aswini mengingat perkataannya psikiater yang telah merawat Sai, bahwa Aswini harus membuat Sai dan Pirat semakin bersatu dan jangan sampai bertengkar. Aswini berkata kepada Pirat dan Sai, aku menginginkan kalian berteman, karena dengan itu kalian akan saling menjaga. Meskipun heran dengan permintaannya Aswini, namun Sai dan Pirat pun setuju untuk berteman. Pada saat itu mereka terlihat sangat bahagia dan mereka terus bercanda ria. Bahkan saking asiknya bercanda dan menikmati pertemanan mereka, mereka pun saling memberikan nama akrab mereka. Sai memberikan Pirat nama julukan sebagai Mudak atau Manisan, karena Manisan sangatlah lezat dimakan. Pirat juga tidak mau kalah dan dia memberikan julukan kepada Sai sebagai Mirci atau cabai. Sai bertanya, kenapa Pirat memberikannya nama Mirci? Pirat berkata, meskipun cabai sangatlah pedas, namun makanan tidak akan pernah lengkap jika tanpa mirci. Di saat asik bercanda seperti itu, kemudian Samrat datang ke sana.
Samrat meminta maaf kepada Sai karena Samrat tidak menemani Sai di saat dia pulang dari rumah sakit kemarin. Mendengar itu, Sai menjadi emosional dan dia memeluk Samrat. Sai berterima kasih kepada Samrat karena Pulkit telah memberitahu Sai jika Samrat bagaikan kakak laki-lakinya Sai yang selalu menjaganya di rumah sakit. Lalu setelah itu mereka bertiga pun kembali bercanda. Sai memberitahu Samrat bahwa nama pirat sekarang adalah Manisan. Sementara pirat juga memberitahu Samrat bahwa namanya Sai adalah cabai. Samrat sambil tertawa berkata bahwa jika manisan dicampur dengan cabai, maka rasanya akan sangat lezat. Tidak lama setelah itu, Paki juga datang ke sana. Sai bertanya apakah Paki ingin melihat kamar barunya Sai. Namun dengan jutek, Paki berkata bahwa dia tidak tertarik dengan kamar tersebut. Dan seperti biasanya, moncong tak berakhlaknya Paki pasti sempat saja mengejek Sai. Mendengar itu, Samrat meminta Paki untuk berlaku sopan dan tidak terus-terusan membenci Sai. Tetapi Paki memberitahu Samrat bahwa ibunya Paki akan pulang dan dia meminta Samrat untuk mengantarnya. Mendengar itu, Samrat pun setuju. Bapani juga datang ke sana dan meminta Samrat untuk mengajak Paki di saat dia mengantar Paisali, ibunya Paki. Lagi-lagi Samrat pun setuju, lalu dia dan Paki langsung pergi dari sana. Setelah itu Bapani bertanya kepada Sai apakah keadaannya baik-baik saja. Sai berkata iya, dan apakah Bapani kesini ingin melihatnya. Bapani berkata, benar sekali, aku sengaja kesini untuk melihat keadaanmu. Aku juga telah menyiapkan makanan untukmu dan aku berharap keadaanmu baik-baik saja. Mendengar Bapani yang begitu perhatian kepadanya, dengan mata yang berkaca-kaca, Sai pun langsung memeluk Bapani. Bapani juga tidak bisa menahan air matanya dan dia menangis terharu melihat Sai yang memeluknya. Pirat juga berterima kasih kepada Bapani karena Bapani selalu berdoa untuk Sai di saat dia berada di rumah sakit. Bapani berkata, aku berharap anak-anakku selalu bahagia di setiap harinya. Lalu kemudian Bapani pun pergi dari sana. Sambil sedikit bercanda, Pirat juga berpamitan kepada Sai dan dia langsung pergi ke kamarnya. Melihat itu, Sai benar-benar sangat bahagia dan dia berharap pertemanannya dengan Pirat menjadi langgeng. Pada malam itu, baik Sai dan Pirat sama-sama tidak bisa tertidur dan terlihat mereka seperti orang yang baru merasakan jatuh cinta. Dan karena sudah lama tidak pernah ehem-ehem, Pirat pun kembali berimajinasi bahwa Sai sedang tertidur di sampingnya. Tetapi semua itu tidak lebih dari imajinasinya Pirat saja, karena yang sebenarnya Sai sedang berada di kamarnya. Begitupun dengan Sai, dia juga merasa sangat gelisah dan tak bisa tertidur karena dia merindukan Pirat. Bagaikan orang stres yang baru dilanda dengan percintaan ala-ala bocil zaman now, sampai-sampai pada saat itu si Om malah menyusun bantal di sampingnya dan menganggap bantal itu adalah Sai. Begitupun dengan si Tante, dia juga sama-sama stresnya akibat kurangnya asupan adrenalin 18++. Dan karena Babang Pirat juga sudah tidak sanggup lagi menahan rindu, dia pun pergi mengintip di kamarnya Sai dan melihatnya sedang tertidur. Namun sungguh apes, belum saja sempat menyenggol Neng Sai, Babang Pirat malah ketahuan sama si emak. Aswini bertanya kenapa Pirat mengintip. Mendengar itu, Pirat langsung membawa Aswini menepi dan memintanya untuk jangan berbicara keras-keras. Namun Aswini tetap menggoda Pirat dan bertanya apakah Pirat merindukan Sai. Pirat dengan gugup berkata, benar mak, aku merindukan Sai. Mendengar itu Aswini pun tersenyum dan dia mendukung Pirat untuk menembak ulang Sai dan menyatakan cintanya kepada Sai. Aswini kemudian menuju kamarnya Sai dan ternyata Sai juga belum tertidur. Aswini memanjakan Sai dan membuatnya tertidur di pangkuannya. Sedangkan Sai sendiri tidak lupa menceritakan kepada Aswini bahwa dia memberikan nama baru untuk Pirat, yaitu si Mudak Manisan yang sangat gembul. Mendengar itu, Aswini tidak bisa menahan tawanya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika keluarga sedang sarapan bersama, Omkar bertanya kepada Bapani kenapa dia menghentikan Karisma yang ingin membawakan makanan ke kamarnya. Mendengar itu, Bapani memarahi Omkar dan Sonali karena mereka telah melanggar aturan keluarga dengan makan di dalam kamar. Namun Omkar kembali protes dan dia berkata bahwa Bapani hanya peduli dengan Sai, sementara Sonali telah disiksa sampai terluka. Bapani berkata,
Istrimu hanya luka sedikit saja dan tidak sampai masuk ke rumah sakit. Dan apakah kau akan keberatan melihat istrimu mengerjakan pekerjaan rumah?" Sonali berkata, "Aku bukanlah orang penting di rumah ini, sehingga aku tidak bisa seperti Sai yang langsung dimanjakan di rumah sakit ketika dia sakit." Sonali terus saja mengatakan seolah-olah dirinya dan Omkar tidak dihargai lagi oleh Bapani, karena Bapani selalu memperhatikan Sai. Sai berkata, "Aku selalu ingin membantumu Sonali, namun kenapa kau selalu menolaknya?" Mendengar itu, Omkar menyuruh Sai untuk tidak berbicara. Bahkan pada saat itu Omkar berkata bahwa dia akan meninggalkan rumah Capan jika dia dan Sonali selalu dipermalukan seperti ini. Bapani berkata, "Kau sendiri yang merasa jika dirimu diperlakukan dengan cara yang berbeda. Padahal semua anggota keluarga Capan semuanya sama dan tidak ada perbedaan dalam memberikan mereka perlakuan." Sai berkata, "Kita seharusnya bersyukur karena kita mempunyai keluarga Capan yang baik ini." Namun lagi-lagi Sonali malah berteriak dan dia meminta Sai untuk diam. Mendengar itu, Ninat menyuruh Omkar untuk mengendalikan Sonali yang selalu saja marah-marah kepada Sai. Aswini juga mencoba menenangkan Omkar dan memintanya untuk sarapan. Tetapi Omkar yang sudah kesurupan hodam macan, dia malah menghina Ninat. Omkar berkata kepada Ninat, "Sebaiknya kau diam saja dan tidak banyak bicara. Kau sama sekali tidak mengerti apa-apa karena kau sendiri tidak pernah menghormati Aswini yang menjadi istrimu." Sonali berkata, "Aswini pantas dipermalukan karena dia berasal dari keluarga miskin." Mendengar itu Pirat bertanya kenapa mereka menghina orang tuanya. Sedangkan Aswini sendiri sambil menangis, dia pun langsung pergi dari sana ketika mendengar hinaan dari Omkar dan Sonali. Omkar kembali mengancam bahwa dia akan pindah rumah jika dia dan Sonali kembali dipermalukan. Mendengar itu semua orang pun dibuat bingung bagaimana caranya menenangkan Omkar yang sedang kesurupan. Setelah itu Sai mendatangi Aswini dan memintanya untuk sarapan. Namun Aswini mencoba tersenyum dan dia berkata bahwa dia tidak lapar. Sai lalu bertanya kepada Aswini kenapa Aswini dan Ninat tidur di ranjang yang terpisah, sementara mereka adalah pasangan suami istri. Mendengar itu Aswini berkata bahwa tidak ada lagi yang tersisa antara dia dan Ninat. Meskipun mereka tinggal di kamar yang sama, namun dia dan Ninat sangatlah jauh. Sementara itu Pirat juga mencoba menanyakan kepada Ninat kenapa dia terlihat tidak pernah akur dengan Aswini. Namun dengan kemarahan Ninat meminta Pirat untuk tidak menanyakan hal itu. Kembali kepada Sai yang sedang melihat foto masa lalunya Aswini di saat dia menikah dan hidup bahagia dengan Ninat. Aswini menceritakan kepada Sai bahwa dulu Ninat sangat mencintainya, namun seiring berjalannya waktu, keadaan pun berubah. Dengan permasalahan yang menimpa antara Aswini dan Ninat, Sai dan Pirat pun berpikir akan membicarakan hal ini untuk menemukan solusinya. Namun ketika mereka bertemu di kamar untuk membicarakan hal itu, si Pani malah datang ke sana menggoda mereka. Sehingga mereka pun mulai bercanda ria. Bahkan ketika si Pani telah pergi dari sana, Pirat dan Sai tetap melanjutkan candaan mereka. Dan terlihat mereka sangat bahagia. Di sisi lain, Paki menelpon ibunya dan dia memberitahu ibunya jika keluarga Capan sebentar lagi akan hancur gara-gara Sai. Sekarang Omkar dan Sonali hampir saja akan pergi dari rumah Capan. Semua itu disebabkan gara-gara Sai. Paki berpikir bahwa dia akan mengusir Sai dari rumah ini agar Sai tidak menciptakan masalah lagi. Namun pada saat itu Paki pun dibuat sangat kaget ketika dia melihat Samra datang ke sana dan mendengarkan perkataannya. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung.